Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 1, selamat datang di SMP Piri 2 Yogyakarta. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, kesehatan, rezeki yang melimpah, yang barokah, dan kita bisa ketemu lagi dalam MPLS tahun 2021 ini, tahun ajaran baru. Selamat datang di SMP Piri 2 anak-anak semuanya. Ibu pagi ini akan memberikan tata tertib siswa di SMP Piri Yogyakarta pada pembelajaran tatap muka untuk MPLS sekarang ini. Anak-anak semuanya, tata tertib siswa SMP Piri 2 ini ada yang harus kalian taati dan patuhi untuk sekolah SMP Piri 2 Yogyakarta ini. Saya akan membacakan untuk tata tertibnya, yaitu 1. Kewajiban kalian, setiap siswa berkewajiban 1. Berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi siswa yang beriman, bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur. Yang kedua, bersikap sopan dan santun terhadap siapapun. Walaupun itu dengan penjaga sekolah atau yang Pak Jono, Pak Slamet ya, kalian tetap harus sopan santun untuk orang yang lebih tua dari kalian, yang nanti jaga sepeda, yang nanti membersihkan sekolah ini. Kalian tetap harus memberikan perilaku yang baik pada Bapak dan Ibu yang ada di sini semua. Tidak hanya guru, tapi semuanya yang ada di lingkungan sekolah, kalian harus bersikap sopan. 3. Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Yang keempat, hadir di sekolah sebelum jam pertama dimulai. Jadi kalau sudah mulai pelajaran, anak-anak harus masuk di kelas. Jangan sampai ada yang di depan sekolahan, sudah bel masih nongkrong di depan sekolahan. Tidak boleh, harus masuk ke sekolah, masuk di kelas masing-masing. 5. Menyampaikan surat dari orang tua atau wali kepala sekolah atau wali kelas jika berhalangan hadir. Jadi memberikan surat izin kalau tidak masuk sekolah, ataupun misalnya tidak bisa memberikan surat keterangan, WA dulu sama wali kelas. Besok kalau kalian sudah masuk harus membawa surat izin kemarin kenapa tidak masuk. 6. Minta izin pada guru piket jika datang terlambat atau meninggalkan sekolah sebelum pelajaran terakhir. 7. Minta izin pada guru mata pelajaran yang bersangkutan atau guru piket jika selama pelajaran berlangsung terpaksa harus meninggalkan kelas karena suatu hal. 8. Masuk atau keluar lingkungan sekolah dengan tertib dan sopan. Nomor 9. Masuk atau keluar kelas dengan tertib setelah tanda bel dibunyikan. 10. Mengikuti semua pelajaran dengan tertib. 11. Berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah ini anak-anak, seandainya kalian berpakaian seragam sesuai dengan seragam pada hari itu, tidak boleh. Misalnya hari Senin, Selasa kalian pakai batik, nggak boleh. Dan pakaian seragam yang kalian pakai itu harus dimasukkan yang harus rapi, jangan dikeluarkan. Jadi seragam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMP Piri 2. Kalau harus dimasukkan ya dimasukkan sesuai dengan hari pakaian yang harus dipakai. Jadi jangan kalian hari Jumat pakai merah putih ya, tapi hari Rabunya malah pakai pramuka, tidak boleh. Harus sesuai pada hari itu memakai seragam apa. 12. Merawat rambut dengan tertata rapi, sopan, tidak disemir dan tidak menutupi daun telinga dan tengkuk untuk siswa putra, sedangkan untuk siswa putri supaya memakai jilbab. Jadi tolong kalau yang putri khususnya memakai jilbab, jangan kelihatan rambutnya yang depan, pakai ciput biasanya. Jadi jangan kalian pakai kerudung terus tidak memakai ciput, jadi rambutnya maju ke depan ya, itu tidak boleh. Jadi harus pakai ciput.
13. Mengikuti upacara bendera sekolah. 14. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan di sekolah sesuai dengan pilihannya. 15. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan keindahan sekolah. Kalau kalian habis jajan dari kantin atau membawa bekal makanan apapun, kalau mempunyai sampah dari plastik atau bekas-bekas makananmu yang tidak dipakai, bekas minuman, harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh kamu masukkan di laci. Biasanya anak-anak suka dimasukkan di laci, ini nggak boleh ya, jadi harus dibuang di tempat sampah. Kecuali tempat makan atau tempat minum yang dari rumah dibawa dan harus dirapikan, dimasukkan ke laci, nanti pulang dibawa pulang. Tidak boleh sampai kalian membuang sampah yang harusnya di tempat sampah tapi diberikan ke dalam laci. 15. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan keindahan sekolah. Jadi tolong lingkungan sekolah, lingkungan kelasmu harus kamu jaga. Jangan sampai kamu membuang sampah sembarangan ya, atau membuang kertas-kertas sembarangan. Jadi tolong dijaga kelasmu, lingkunganmu, semuanya harus dijaga. Ini adalah rumah kamu, kelasmu, lingkunganmu adalah rumah kamu. Jadi tolong dijaga kebersihannya, ketertibannya, keamanannya, ya, dan keindahannya. Jadi tolong anak-anak jangan sampai kalian lupa membuang sampah pada tempatnya, dan jagalah kalau memang kelas kamu kotor, ya tolong disapu. Siapa yang piket silakan nyapu. Jangan sampai tidak merasa piket, tidak mau nyapu, tidak usah. Jadi siapa saja yang merasa ini adalah rumahnya, kelasnya ada rumahnya, dijaga semuanya bareng-bareng. Syukur-syukur kalau kalian tidak piket, merasa kelasmu kotor, kamu bisa nyapu, itu yang lebih baik. 16. Bagi siswa yang bersepeda wajib menempatkan sepeda sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dan sepeda supaya dikunci. Larangan bagi siswa, dengarkan larangannya ya bagi siswa. 1. Membawa atau merokok di lingkungan sekolah. Ya, nanti kalau ketuan sama Bu Isti, nanti akan Bu Isti tindak. Yang kedua, membawa atau memperjualbelikan buku, majalah, CD atau sejenis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah ini tidak boleh membawa atau menjualbelikan atau melihat foto-foto porno atau foto-foto yang tidak sesuai dengan agama ajaran kita Islam, sebagai orang Islam ya. Jadi nanti juga ada tindakan dari sekolah. Membawa atau memperjualbelikan menggunakan senjata tajam atau senjata api di sekolah tanpa izin, ini juga tidak boleh. 4. Membawa atau menggunakan memperjualbelikan obat minuman terlarang di dalam atau di luar lingkungan sekolah, ini juga tidak boleh ya. Jadi kalau membawa air minum putih boleh, tapi kalau membawa minuman terlarang ya yang membuat kalian mabuk ya, ini tidak boleh. Yang keenam, berkelahi atau menjadi penyebab terjadinya perkelahian, ini juga tidak boleh. Tolong, karena kita sesama teman ya, sesama saudara lah. Kita di sini adalah lingkungan Muslim yang beragama Islam semuanya, jadi semuanya kita adalah saudara. Tidak boleh kita saling berkelahi, saling mengejek. Apalagi anak-anak biasanya nama orang tua dipanggil, ini tidak boleh ya, karena orang tua itu adalah harus kita hormati, harus kita patuhi. Tidak boleh untuk mainan, nama-nama orang tua itu tidak boleh untuk mainan. Dan kalian misalnya manggil temennya ya sesuai dengan panggilannya, jangan diparabi yang jelek, karena nama kamu itu adalah nama yang sudah bagus yang diberikan orang tua, mungkin ada maksudnya, ada tujuannya baik bagi kamu. Jadi kalau manggil temannya atau manggil yang sesuai dengan namanya, tidak boleh paraban yang jelek itu ya.
Terus yang keenam, keluar atau di luar kompleks sekolah tanpa seizin guru piket baik pada saat istirahat. Ini ada juga nanti ditindaklanjuti kalau kalian keluar sekolah tidak izin dulu. Jadi kalau kalian pas istirahat tidak boleh keluar, ya jangan keluar. Kalau tidak boleh keluar sekolah tanpa izin, ya jangan keluar sekolah. Apalagi pas jajan di luar sekolahan, kita tidak boleh, karena kita walaupun istirahat harus di dalam lingkungan sekolah, tidak boleh keluar dari sekolah. 7. Memakai perhiasan berlebihan bagi siswa putri. Nah, kita juga memakai perhiasan berlebihan, kita juga tidak boleh. Misalnya kalung, gelang kaki, apalagi di sekolahan kita tidak memperbolehkan. Yang ke-8, memakai perhiasan atau aksesoris siswa putra. Nah, siswa putra biasanya pakai gelang ya, gelangnya banyak banget, satu tangan bisa 5, ini juga nggak boleh. Atau memakai cincin ya, ini juga nggak boleh. 9. Coret-coret bangunan sekolah, benda milik sekolah atau milik guru atau karyawan atau teman. Nah, ini tolong lingkungan kita dijaga, jangan sampai kalian mencoret-coret tembok sekolah, apalagi tembok kamar mandi. Nah, ini riskan sekali karena anak-anak suka menggores-goreskan tangan ya, menggambar tapi gambarnya tidak pas di buku atau di buku gambar atau di kertas, tapi kalian suka menyoret-nyoret tembok, itu terutama tembok kamar mandi ya. Tolong ini dijaga, jangan sampai mencoret-coret bangunan sekolah. Ini termasuk bangunan sekolah, kalian nanti kalau ketahuan akan ditindaklanjuti juga. 10. Membawa teman atau menerima tamu dari luar tanpa izin guru piket. Kalau ada tamu di luar, tolong izin piket dulu, baru kamu ketemu dengan teman kamu yang mencari. Tapi biasanya kalau ada tamu bilang piket dulu, tidak boleh kalian keluar nemui, harus di dalam sekolah ketemunya dengan teman kamu. Jadi tidak boleh keluar itu ya. Yang 11, membawa atau mengendarai sepeda motor di sekolah. Ini sama sekali tidak boleh, karena kalian masih siswa, belum ada umur 17 tahun. Jadi belum boleh membawa sepeda motor karena kamu belum punya surat izin mengemudi atau SIM. Yang ke-12, meminta uang kepada teman secara paksa. Nah, ini juga tidak boleh ya. Intinya kamu suka meminta paksa uang pada teman kamu, tapi kalau teman kamu jajakin nggak apa-apa, memberikan uang dengan ikhlas tidak apa-apa, tapi kalau kalian memaksa ya, ini tidak boleh, nanti ada tindakan dari sekolah juga. Yang ke-13, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini tadi yang Bu Isi berikan dari awal ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai kamu membuang sembarangan, bikin kotor lingkungan sekolah. 14. Membawa peralatan judi atau berjudi di sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, ini nggak boleh juga. Atau membawa kartu untuk mainan, boleh nggak boleh ya. Jadi harus apa-apa yang tidak boleh dibawa ke sekolah ya jangan sampai dibawa ke sekolah. Atau itu mainan apa yang bisa bikin kamu totohan, misalnya saya harus ayo mainan tapi pakai uang, itu juga nggak boleh, itu nyamannya judi juga. Atau misalnya sekat, kamu main sekat yang menang bayar, itu juga tidak boleh di sekolah, karena di sini adalah tempat bermain, bagi kamu tidak ada yang saling merugikan. Yang 15, membawa HP di sekolah tanpa seizin wali kelas. Nah, ini sebenarnya di sekolahan kita adalah sekolahan yang tertib, tidak boleh membawa HP sama sekali. Seandainya kalian merasa, Bu, ini nanti untuk pulang biar bisa dijemput orang tua atau kakak atau siapapun yang ada di rumah, boleh silakan membawa, tapi harus ada izin dari wali kelasnya, dan itu pun tidak boleh dibawa di kelas, harus dititipkan di TU.
Jadi di kelas tidak boleh membawa HP apapun dengan alasan apapun. Kecuali nanti kalau ada gurunya yang pengen ada suruh membuka YouTube silakan, tapi setelahnya nanti harus dikembalikan ke TU lagi. Nanti ada antar petugas yang atau mungkin nanti pagi ada kotak sendiri untuk menaruh HP kalian di kelas masing-masing. Dan ini HP ini nanti harus diberikan ke TU. Nah, tempat kotak ini harus diberikan ke TU, nanti pulangnya biasanya ketua kelas ngambil untuk membagikan HP itu. Tapi kalau bisa malah tidak usah membawa. Kalau Bu nanti saya mau telepon pulang biar dijemput, boleh izin pinjem telepon sekolahan silahkan ya, untuk keperluan kamu jemput sekolah boleh, jadi pinjem boleh. Tapi kalau membawa HP setidaknya kamu tidak usah membawa HP di sekolah. Nah, sanksinya di sini siswa yang melanggar tata tertib ini akan dikenakan sanksi antara lain 1. Pertama, peringatan lisan. Lisan itu cuma ditegur sama Bapak Ibu guru. Yang kedua, peringatan tertulis. Nanti disuruh nulis ya surat pernyataan sekali, 2 kali, 3 kali. Nanti kalau sudah 3 kali, kalian yang ketiga akan diskorsing dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini bisa juga kamu tidak boleh masuk selama 3 hari kalau kamu membandel tidak memperingatkan tata tertib di sekolahan. Nah, kalau sudah nanti 3 hari, 7 hari kamu tidak boleh masuk, kasih membandel lagi, kalian akan dikembalikan pada orang tua. Nah, ini anak-anak, kalian tata tertib sekolah ini harus kalian taati, harus kalian pahami, harus kalian mengerti. Jangan kalian abaikan atau cuek tapi harus kalian taati karena ini untuk kalian sendiri. Dan nanti penilaian tata tertib ini juga nanti akan membawa kalian bisa naik kelas apa tidak, karena si A, si B tidak pernah melanggar. Nah, jadinya kalian bisa untuk tata tertib kami atau tingkah laku kalian adalah tingkah laku yang baik. Berarti kalian anaknya baik, jadi tidak pernah melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sekarang untuk tata tertib siswa MPLS SMP Piri 2 Yogyakarta pada pembelajaran jarak jauh, kita masih daring ya di sini ya. Tata tertibnya adalah 1. Kelas online atau daring atau luring menggunakan aplikasi WhatsApp, YouTube, dan Google Form untuk tiap mata pelajaran. Yang kedua, kelas online daring atau luring dimulai pukul 7.30 sampai dengan jam 12 sesuai jadwal yang telah dibagikan. Jadi tolong sebelum jam 7.30 atau jam 7 kalian sudah siap di depan laptop kamu atau di depan HP kamu untuk mempersiapkan pelajaran apa yang akan diberikan pada saat itu. Atau mungkin malam kalian sudah menyiapkan. Jangan sampai tidak punya baterainya habis ya atau pulsanya habis, jadi malam kamu siapkan dulu biar pagi kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pagi itu. Yang ketiga, peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini tadi ya. Yang keempat, jika peserta didik sakit atau ada keperluan darurat, diharuskan izin kepada wali kelas dengan melalui wali murid kepada wali kelas via WA atau Jabri. Yang kelima, selama durasi jadwal pembelajaran online, peserta didik harus di rumah atau dalam satu ruangan. Jadi jangan pas pergi kemana-mana ya, jadi di dalam ruangan atau di dalam rumah. Yang keenam, selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan.
Jadi jangan disambi main game ya, ini tidak boleh. Yang ketujuh, peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di grup, WA, dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi bersikaplah yang sopan dalam hal perkataan, ataupun kalian mengirim sesuatu ke WA grup atau WA orang tua, kalian harus yang sopan. Yang ke-8, peserta didik diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru nanti memberikan pertanyaan atau misalnya ada saling bertanya, kalian harus aktif ya, memberikan jawaban sesuai apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah ini, kalau kalian misalnya hari ini harus mengumpul tugas, segera dikumpulkan. Tidak usah menunggu waktu batas yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Lebih cepat adalah lebih baik. Seperti kalian, kalau kalian punya tugas ya, lebih cepat dikerjakan itu lebih baik daripada menunda. Jadi tolong segera dikerjakan, tolong segera dikumpulkan. Yang 10, bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak pernah gabung sehingga nilainya di bawah KKM, akan mengikuti program remedi yang akan dilaksanakan sebelum PTS. Nah ini kalau siswa banyak yang nilainya kurang dari KKM, pulang dari misalnya KKM-nya 7,5, kalian masih di bawah 7,5, berarti harus remedi mengulang, tidak apa-apa. Jadi harus tetap semangat, harus tetap mengerjakan. Jangan sampai wah nilai saya jelek kok terus tidak mau mengerjakan, tidak usah. Harus dikerjakan apa yang diperintahkan pada Bapak Ibu guru untuk nambah nilai kamu. 11, jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang bersangkutan di luar jadwal pelajaran. Jadi kalau kalian misalnya belum paham, belum mengerti apa yang disampaikan tadi, pelajaran tadi, silahkan kalian WA Bapak Ibu guru kalian, tanya semaksimal mungkin sampai kalian tahu, sampai kalian mengerti, tapi tolong WA-nya di luar jadwal pelajaran ya. Jadi kalau sudah selesai kalian boleh WA apa maksudnya tadi, apa pesuruhnya tadi, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini akan baik ya, menjawab, membantu kalian semaksimal mungkin. Yang ke-12, apabila ada kendala teknis, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan wali kelas WA Jabri. Nah ini tolong ya, kalau kalian ada kendala teknis langsung di Jabri aja wali kelas kalian. Silakan tanya atau ngobrol gimana biar nanti komunikasi bisa berjalan dengan baik lagi. Nah, mungkin ini anak-anak yang bisa Ibu sampaikan tata tertib di sekolah kita atau MPLS mulai besok pagi ya. Silakan anak-anak menjalankan MPLS dengan baik, dengan tertib, dengan sopan. Tadi yang udah Ibu katakan, dengan kata-kata yang sopan, dengan bicara yang sopan. Selamat menjalankan MPLS dan selamat memasuki sekolah yang baru di SMP Piri 2 Yogyakarta. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.